Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang ras naga bagian kelima. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya mengetahui jika ada sekelompok naga yang akan segera menyerang kerajaan Brunhild, dia pun dengan cepat langsung kembali ke Brunhild untuk bersiap melawan para naga itu. Dan setelah Toya sampai di kerajaan Brunhild, dia pun langsung membuat sebuah pertemuan penting dengan para petinggi kerajaan untuk membahas tentang masalah ini. Lalu di dalam pertemuan itu, Toya pun langsung memberitahu mereka semua tentang adanya para naga yang akan menyerang kerajaan Brunhild. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut, termasuk Nicola. Lalu Nicola pun dengan gugup bertanya kepada Toya, apakah naga yang dimaksud oleh Yang Mulia Toya itu adalah seekor makhluk besar yang bisa terbang dan juga bisa menyemburkan api dari mulutnya. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa memang benar naga itu adalah makhluk besar yang bisa terbang dan juga menyemburkan api. Dan naga itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Bahkan ada banyak kasus di mana para naga muda telah menyebabkan banyak kerusakan yang sangat parah di berbagai kerajaan manusia. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun lalu menjadi sangat terguncang. Karena mereka sangat tahu bahwa satu naga saja sudah cukup untuk bisa menghancurkan sebuah negara. Apalagi saat ini mereka akan diserang oleh sekelompok naga yang jumlahnya cukup banyak. Lalu setelah itu, Nicola pun langsung bertanya kepada Toya, kira-kira ada berapakah jumlah naga yang akan menyerang kerajaan Brunhild? Dan Toya pun lalu memberitahu mereka semua bahwa naga muda yang akan menyerang kerajaan Brunhild berjumlah 20 ekor naga dan ditambah dengan 100 ekor wyvern. Tetapi mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena jumlah naga ini lebih sedikit daripada saat mereka berperang melawan Frase di kerajaan Yulong. Tetapi tetap saja hal ini membuat komandan lain dan juga wakil komandannya yaitu Nicola, mereka berdua terlihat sedikit agak ragu dan juga takut. Karena di sini mereka tidak yakin apakah mereka cukup mampu untuk bisa melawan para naga yang dikenal sangat kuat. Sedangkan wakil komandan Noren yang melihat Lain dan juga Nicola ketakutan, dia pun lalu mencoba untuk meyakinkan mereka berdua. Noren bilang bahwa mereka berdua tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena Yang Mulia Toya pasti akan melindungi mereka semua. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bilang kepada semua orang bahwa menurutnya serangan naga ini adalah kesempatan emas untuk mereka semua. Karena dengan begini maka para naga ini akan sangat bagus untuk menjadi bahan latihan bagi pasukan kerajaan Brunhild. Tetapi komandan lain yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Komandan lain bilang kepada Toya bahwa saat ini jumlah ksatria kerajaan Brunhild hanyalah 100 orang saja. Dan itu artinya satu orang harus bisa membunuh minimal satu naga. Dan menurutnya hal ini sangatlah mustahil untuk bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena naga itu adalah makhluk yang sangat kuat. Bahkan untuk membunuh satu naga saja sebuah kerajaan akan membutuhkan pasukan yang sangat banyak dan juga berpengalaman. Tetapi Toya dengan sangat santai, dia pun lalu bilang kepada Lain bahwa untuk naga yang sedang terbang, maka dialah yang akan menjatuhkannya sampai ke tanah. Sedangkan sisanya akan dilakukan oleh Lain dan juga pasukan yang ada di bawah. Dan mereka harus bisa membunuh para naga itu. Lalu setelah itu, Toya juga langsung memberitahu semua orang bahwa kerajaan Brunhild saat ini terbilang masih menjadi sebuah negara yang masih baru. Sehingga kerajaan mereka sering sekali dipandang rendah oleh kerajaan lain, bahkan sampai dicurigai. Maka karena itulah mereka harus menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia, agar tidak ada negara lain yang berani macam-macam lagi kepada kerajaan Brunhild. Karena jika berita tentang pasukan kerajaan Brunhild yang jumlahnya 100 orang bisa melawan pasukan naga yang jumlahnya 120 ekor, maka hal ini akan membuktikan jika kerajaan Brunhild adalah sebuah kerajaan yang sangat kuat. Komandan lain yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Toya,
apakah di pertempuran kali ini mereka akan menggunakan senjata frame gear. Tetapi Toya dengan sangat santai lalu menjawab bahwa di dalam pertempuran kali ini mereka tidak boleh menggunakan senjata frame gear, dan hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Dan Toya yang melihat semua orang terkejut dan juga ragu, dia pun akhirnya langsung menjelaskan semuanya kepada mereka semua tentang alasan kenapa dia melarang penggunaan frame gear. Dan Toya bilang bahwa sebenarnya dia ingin menunjukkan kekuatan manusia kepada para naga yang sangat sombong, sehingga mereka akan menyadari jika manusia itu bukanlah makhluk yang lemah. Dan jika mereka menggunakan senjata frame gear, maka kemenangan mereka itu akan menjadi kemenangan yang sangat mudah. Dan hal itu akan sangat merugikan mereka, karena mereka tidak akan mendapatkan pengalaman pertempuran. Dan dia juga tidak mau pasukan Brunhild menjadi pasukan yang selalu bergantung pada kekuatan frame gear. Tetapi mereka semua tidak perlu khawatir, karena dengan adanya pertarungan seperti ini, maka mereka juga akan bisa mendapatkan banyak material langka dari naga yang berhasil mereka kalahkan. Dan hal ini adalah hal yang sangat menguntungkan, karena semua material dari satu naga saja akan memberikan mereka kekayaan yang sangat banyak. Dan semua orang yang mendengar hal itu, akhirnya mereka pun mulai mengerti apa yang dimaksud oleh Toya. Bahkan mereka pun tidak menunjukkan keluhan sama sekali. Dan akhirnya semua orang pun menjadi sangat bersemangat untuk bisa mengalahkan para naga. Dan setelah semua persiapan selesai, akhirnya semua pasukan kerajaan Brunhild telah siap untuk menghadang para naga yang sudah hampir sampai ke wilayah kerajaan Brunhild. Lalu tidak lama dari kejauhan, Toya pun akhirnya melihat kedatangan para naga itu yang sangat berisik. Bahkan dengan kekuatan sihirnya, Toya pun bisa mendengar suara para naga itu, yang seolah-olah mereka sedang mengatakan jika mereka siap untuk membunuh para manusia. Bahkan Luli yang di sini mengerti bahasa para naga, dia pun akhirnya merasa sangat kesal karena semua naga ini telah jatuh ke dalam kejahatan, dan hal ini membuat Luli sangat tidak sabar ingin membantai mereka semua. Lalu setelah para naga itu sudah mulai terlihat, Toya pun akhirnya langsung bersiap untuk membuka serangan pertamanya. Dan dia pun dengan cepat langsung menggunakan sihir kuno elemen angin, yaitu sihir Tempest Edge. Perlu diketahui, sihir ini Toya pelajari dari buku sihir kuno yang ada di Babylon Perpustakaan. Dan tidak lama setelah sihir Tempest Edge diaktifkan, tiba-tiba muncullah sebuah badai yang sangat besar. Bahkan badai itu langsung merobek semua sayap naga sampai hancur tak tersisa. Tetapi sebenarnya di sini jika Toya mau, maka dia bisa membunuh mereka semua sekaligus. Tetapi Toya lebih memilih untuk tidak melakukannya, agar pasukan Brunhild bisa mendapatkan pengalaman pertempuran yang sangat penting. Sedangkan para naga yang telah terkena serangan badai itu, mereka pun akhirnya langsung berteriak kesakitan dan jatuh ke atas tanah. Tetapi Kogyoku yang melihat hal itu, dia pun akhirnya langsung berubah ke dalam mode burung Phoenix dan langsung mengeluarkan sihir andalannya, yaitu hujan meteor. Dan dalam sekejap ratusan bola api pun mulai menghujani para naga itu. Dan setelah para naga itu tidak berdaya dan telah tergeletak di atas tanah, akhirnya saat ini adalah giliran pasukan kerajaan Brunhild yang akan mulai menyerang. Dan di bawah komando komandan lain, mereka pun akhirnya langsung maju menggunakan senjata dan juga pakaian lengkap. Tetapi ternyata para naga itu masih sanggup melakukan perlawanan yang cukup sengit. Bahkan mereka yang melihat pasukan Brunhild mulai menyerang, mereka pun langsung menyembur pasukan Brunhild menggunakan nafas api. Tetapi untungnya di sini ada Sango dan juga Kokuyo yang saat ini sudah berubah ke dalam mode kura-kura dan juga ular. Dan mereka ini tidak mempan terhadap serangan api, sehingga mereka pun langsung membuat perisai anti api untuk melindungi para pasukan Brunhild. Perlu diketahui, Sango dan juga Kokuyo memiliki sihir spesial di bidang pertahanan. Bahkan mereka ini dikenal sebagai penguasa pertahanan karena kekuatan pertahanan mereka yang sangat absolut dan sangat mustahil untuk ditembus. Sedangkan Kohaku, dia saat ini juga dengan sangat ganas langsung berubah ke dalam mode harimau putih miliknya. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia pun langsung menyerbu pasukan Wyvern dengan sangat ganas, sampai pasukan Wyvern langsung terpojok dan tidak berani maju. Sedangkan Luli yang melihat Kohaku, ternyata dia tidak mau kalah dengan Kohaku. Bahkan dia pun langsung berubah ke dalam mode naga biru miliknya. Lalu dengan sangat cepat, dia pun langsung terbang ke atas dan mulai meraung ke arah semua naga muda, sampai membuat para naga muda itu langsung terguncang dan juga ketakutan. Seolah-olah mereka telah menyadari jika naga biru itu adalah sang penguasa para naga yang sebenarnya. Lalu dengan sangat kesal, Luli pun akhirnya langsung menembaki para naga muda itu menggunakan nafasnya secara terus-menerus sampai mereka musnah.
Tetapi banyak pasukan Brunhild mengeluh tentang hal ini, karena naga yang mereka lawan telah musnah dan materialnya tidak bisa diambil. Lalu setelah itu, sekarang adalah giliran Lindsay dan juga Yumina yang akan masuk ke dalam pertempuran. Untuk Lindsay, dia pun langsung mengeluarkan sihir kuno elemen api, yaitu Burning Barrier atau pertahanan api. Sedangkan untuk Yumina, dia pun langsung mengeluarkan sihir kuno elemen angin, yaitu Tailwind. Dan dalam sekejap, akhirnya semua tubuh pasukan Brunhild pun langsung diselimuti oleh pertahanan api dan juga angin. Perlu diketahui, kedua sihir kuno ini adalah sihir tipe pertahanan dan bukan serangan. Dan juga sihir ini hanya digunakan untuk pendukung. Dan alasan Lindsay dan juga Yumina tidak melakukan sihir serangan adalah karena mereka berdua tidak diizinkan oleh Toya untuk menyerang para naga itu. Karena jika mereka berdua ikut menyerang, maka hal itu akan membuat pertempuran akan terasa sangat mudah, sehingga pasukan Brunhild tidak akan mendapatkan pengalaman yang cukup baik. Di sisi lainnya, pasukan Brunhild yang dipimpin oleh komandan lain, mereka pun akhirnya mulai menyerang dengan strategi yang telah mereka buat. Dan juga komandan lain mulai memberikan instruksi kepada semua regu pasukan, agar mereka bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Untuk regu pertahanan, mereka bertugas untuk menahan nafas api dari para naga. Sedangkan untuk regu penyerang, maka mereka akan menyerang para naga yang ada di hadapan mereka. Lalu singkatnya, terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Brunhild melawan pasukan para naga. Tetapi di sini pasukan Brunhild ternyata lebih unggul karena mereka memiliki senjata yang dibuat menggunakan material frase, sehingga sisik naga yang sangat keras bisa tertembus oleh senjata itu. Bahkan komandan lain dengan kemampuan bertarungnya yang sudah cukup kuat, dia pun akhirnya bisa melawan para naga dan juga berhasil untuk membunuhnya. Sedangkan Toya yang telah melihat pertarungan para pasukan Brunhild, dia pun akhirnya merasa sangat senang. Karena dengan ini maka dia percaya jika pasukannya sudah sangat kuat. Padahal musuh yang mereka lawan ini adalah para naga yang sudah setingkat dengan naga dewasa. Tetapi tiba-tiba, Moroha pun lalu bertanya kepada Toya dengan nada yang sedikit agak kesal. Moroha bertanya, apakah dia masih tidak boleh untuk ikut bertempur. Tetapi Toya langsung menentang hal ini. Karena jika Moroha ikut bertempur, maka dia pasti akan membunuh naga ini dengan sangat mudah. Dan itu tidak akan memberikan pasukan Brunhild pengalaman dan juga kesempatan untuk berlatih. Tetapi Moroha tetap tidak mau kalah. Dan dia bilang kepada Toya, lebih baik dia bertarung untuk menghindari resiko yang berlebihan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Tetapi dengan syarat, Moroha hanya boleh menjadi tim pendukung dan bukan penyerang. Tetapi saat Toya memberinya sebuah pedang frase, ternyata Moroha dengan sangat ganas langsung menebas kaki para naga itu sampai terputus. Dan hal itu membuat Toya sangat kesal. Bahkan semua tunangan Toya yang telah melihat hal itu, mereka pun akhirnya langsung memohon kepada Toya agar mereka diizinkan untuk ikut bertempur. Tetapi Toya dengan tegas langsung menolak hal itu. Karena jika mereka semua ikut bertempur, maka para naga ini pasti akan musnah. Lalu setelah itu, pertempuran pun akhirnya berlanjut kembali. Dan kali ini adalah giliran dari Baba yang bertarung melawan seekor wyvern 1 lawan 1. Tetapi ternyata Baba dengan sangat mudah dapat mengalahkannya. Sedangkan Toya yang melihat hal ini, dia pun merasa sangat khawatir kepada Baba. Karena dia sangat tahu jika Baba itu sudah sangat tua. Dan dia berharap jika Baba tidak ada di garis depan, melainkan di garis belakang. Karena di garis depan sangatlah berbahaya. Bahkan Yamagata juga sangat semangat untuk bertarung. Perlu diketahui, Baba dan juga Yamagata, mereka ini adalah orang yang selalu menolak untuk menggunakan frame gear. Karena bagi mereka menggunakan frame gear bukanlah pertarungan yang asli, dan hal itu tidak mereka sukai. Lalu setelah itu, Toya pun lalu melihat Nicola dan juga Noren yang sedang mengalami pertarungan sengit dengan para naga. Tetapi di sini mereka cukup unggul dan mampu mengalahkan para naga dengan cukup mudah. Tetapi tiba-tiba, Toya pun lalu mendengar ada seekor naga yang meneriakkan sesuatu kepada Toya. Karena Toya tidak mengerti, dia pun lalu bertanya kepada Luli, apa yang dikatakan oleh naga itu kepada dirinya. Dan Luli pun lalu memberitahu Toya bahwa naga itu telah mengejek Toya dengan mengatakan jika Toya adalah pemimpin yang sangat pengecut dan beraninya keroyokan. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat kesal. Karena menurut Toya mereka lah yang lebih dulu menyerangnya dengan cara bergerombol.
Tetapi Luli yang mendengar hal ini, dia pun tidak terima dengan perkataan para naga itu. Dan dia pun langsung menyembur naga itu menggunakan semburan api biru miliknya, sampai naga itu menjadi abu. Sedangkan Kohaku dengan sangat ganas, dia pun mulai menebas semua naga itu menggunakan cakarnya yang sangat tajam. Tetapi di sini Kohaku seolah-olah membiarkan mereka tetap hidup sebagai bentuk penghinaan. Karena di sini Kohaku ingin menunjukkan jika mereka ini bukanlah lawan yang pantas untuk menjadi lawannya. Lalu setelah itu, Yumina pun langsung bertanya kepada Toya, kenapa para naga ini terlihat sangat lemah? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa sebenarnya mereka ini sangat kuat, tetapi hanya saja mereka ini tidak memiliki kerjasama yang cukup baik. Dan jika saja di antara mereka ada naga dewasa atau naga kuno sebagai pemimpin, maka kemungkinan mereka ini memiliki kesempatan untuk bisa menang. Dan masalahnya di sini adalah karena mereka ini tidak memiliki seorang pemimpin yang dapat mengatur pola serangan mereka. Sedangkan untuk pasukan Brunhild, mereka ini memiliki seorang komando dan juga strategi yang sangat matang. Lalu singkatnya, pertempuran pun akhirnya telah selesai, dan semua naga yang akan menyerang kerajaan Brunhild telah berhasil dibunuh. Tetapi di pihak kerajaan Brunhild, ternyata mereka juga mengalami luka yang cukup banyak, walaupun tergolong dalam luka ringan. Dan dengan ini maka kemenangan pun telah dicapai oleh pasukan kerajaan Brunhild. Bahkan kemenangan ini bisa dibilang sebagai kemenangan yang sangat gemilang. Bahkan teriakan kemenangan mereka ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk para petualang. Lalu setelah itu Guildmaster Relisa, dia pun akhirnya langsung datang menghampiri Toya. Dan dia bertanya kepada Toya apa yang sedang terjadi saat ini. Dan Toya pun lalu memberitahu Relisa bahwa para naga telah mencoba untuk menyerang kerajaan Brunhild. Tetapi dia dan semua pasukan Brunhild telah berhasil mengalahkan para naga itu. Relisa yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung menatap kagum ke arah Toya dan juga kepada semua pasukan kerajaan Brunhild. Karena hal ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat ada pasukan yang bisa sebanding dengan pasukan para naga yang jumlahnya cukup banyak. Lalu setelah itu, Toya pun langsung meminta Relisa untuk menyebarkan berita pertempuran ini ke seluruh dunia, agar dunia tahu kekuatan pasukan kerajaan Brunhild. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Tetapi setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada Relisa, apakah guild petualang bisa membeli semua material naga yang telah berhasil mereka kalahkan? Dan Relisa yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu dia pun dengan gugup bilang kepada Toya bahwa guild petualang bisa membeli semua material ini. Tetapi karena jumlahnya sangat banyak, maka guild petualang butuh waktu untuk menghitung keuangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Toya pun langsung memproyeksikan gambar dirinya kepada semua pasukan untuk melakukan pidato sebagai seorang pemimpin. Dan di dalam pidatonya ini, Toya pun bilang kepada semua pasukan Brunhild bahwa dia berterima kasih kepada mereka semua karena mereka sudah bekerja dengan sangat keras untuk bisa melawan para naga. Dan dengan ini, maka mereka telah menunjukkan jika mereka adalah ksatria hebat dari kerajaan Brunhild. Dan sebagai perayaannya, maka dia akan membuat banyak makanan menggunakan daging para naga ini yang terkenal sangat lezat. Dan mereka semua boleh makan sepuasnya. Bahkan dia juga akan menambahkan bayaran mereka di dalam pertempuran kali ini. Semua pasukan Brunhild yang telah mendengar hal ini, mereka pun akhirnya langsung berteriak dengan sangat bangga. Tetapi tidak lama setelah itu, Toya juga lalu mengumumkan kepada semua pasukan bahwa besok mereka harus siap menggunakan frame gear untuk menuju ke Pulau Naga, karena mereka harus memusnahkan naga yang ada di sana. Dan hal ini membuat pasukan langsung terdiam. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.